Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Renhat Yusuf Kristofol Simanjuntak. Nama saya Rio Rinoko Sarean. Nama saya Ricky Mandala. Kami dari mahasiswa STI Tribuana Bekasi Ingin menjelaskan materi kuliah kami Etika Kristen. Yang berjudul Konsili ke-7 pada tahun 787. Inilah konsili ekumenis yang ketujuh dan terakhir dari Gereja Rasulia Perjanjian Baru yang satu pada tahun 787, yang secara tanpa putus berjalan dalam sejarah sampai abad ke-8 itu. Konsili ini menjelaskan makna teologi ikon mengikuti penjelasan yang dilakukan oleh Agios Yohanes Damaskinos atau Yuhana Al-Mansur dari Damaskus, Syria. Yuhana Al-Mansur adalah seorang anak pegawai tinggi dari Khalifah Islam di Damaskus, Syria. Dia pun akhirnya diangkat menjadi pegawai tinggi dari Khalifah Yazid di Syria ini. Entah karena apa dia ditinggalkan karir duniawinya dan masuk ke biara serta akhirnya menjadi presbiter pada saat penganiayaan orang-orang Kristen Ortodok di Bizantinum. Agios Yohanes bebas dari aniaya itu karena dia hidup dalam wilayah Islam, sehingga dia bebas menulis dan mengkritik para penentang ikon tanpa ditangkap tentara raja. Argumentasi yang berdasarkan Alkitab dan Imam Rasuliah dalam tertulis Agios Damaskios inilah yang diikuti dalam konsili ketujuh ini. Inti terpokok iman Kristen adalah Yesus Kristus dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14 dengan demikian, Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi atau mendaging. Makna inkarnasi Kristus sebagai firman Allah itulah inti iman Kristen. Allah memang tidak dapat dilihat, jadi tak dapat digambar apalagi dipatungkan. Itulah sebabnya perjanjian lama dan dalam hal ini sikap Al-Quran juga, serta iman ortodoks sendiri melarang Allah atau Bapa digambar. Namun dalam Yesus Kristus, Allah melalui firman-Nya telah menjadi nampak, yaitu menjadi daging. Maka kedagingan dari kemanusiaan firman itu sekarang dapat digambar untuk membuktikan bahwa firman itu betul-betul jadi manusia. Disitulah terdapat ikon itu. Menolak ikon berarti menolak bahwa betul-betul Yesus Kristus itu manusia, yaitu menolak inkarnasi firman Allah. Islam hanya karena percaya firman Allah yang diturunkan menjadi kitab Al-Quran. Oleh karena itu penegasan makna wahyu dalam Islam dalam wujud kaligrafi atau tulisan indah huruf Arab. Membuat ikon atau digambar dalam Islam memang akan bertentangan dengan arti kewahyuan firman sebagai tulisan. Namun menolak ikon dalam iman Kristen justru sebaliknya, karena itu berarti menolak kemanusiaan, kewujud dagingan, dan inkarnasi dari firman Allah yang menjadi manusia itu atau kaligrafi, tulisan indah huruf Arab. Dalam Islam itulah ikonografi. Dalam iman Kristen Ortodok, karena yang ditekankan pada ikonografi itu justru adalah fakta inkarnasi serta fakta kemanusiaan konkret dari penjelmaan firman Allah atau kalimatullah yang menjadi daging. Maka konsili dengan tegas mengatakan bahwa Allah atau Bapa dilarang mewujudkan dalam gambar apalagi dalam patung. Demikian juga berlaku bagi Roh Kudus serta keberadaan Kristus sebelum jadi manusia. Dengan kata lain, larangan hukum Musa untuk tidak menggambarkan Allah dalam bentuk apapun tetap dijaga dengan keras. Namun fakta inkarnasi dari firman Allah menjadi ke manusia dijaga keras dengan ekspresi yang konkret dalam wujud ikonografi. Jelas, ikon berbeda dari dan bukan merupakan berhala. Sebab berhala adalah penggambaran Allah secara bentuk makhluk dan diberi bakti dan sembah sebagai ilah. Ikon bukan gambarnya Allah dan tidak diberi bakti seperti Allah sendiri, dan ikon ditegaskan bahwa oleh inkarnasi firman Allah maka segala sesuatu yang jasmani sekarang dikuduskan oleh Kristus, dan jasmani ini terutama pada umat manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Itulah sebab dari isi ikonografi bukan hanya Kristus saja, namun merupakan mereka yang telah dikuduskan oleh Kristus dalam Roh Kudus. Theokos, para nabi, para rasul, dan segenap para orang suci. Demikian ikonografi menjelaskan bahwa melalui Kristus ialah ikon atau gambar dari Allah yang tak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Sebab manusia yang ditebus olehnya dikembalikan kepada kodrat asli, fitrah yang atasnya manusia diciptakan menurut gambar ikon demut atau rupa atau emonius dan kleslem Allah. Kejadian 1 ayat 26. Jadi pertentangan masalah ikon bukanlah sekedar pertentangan masalah lukisan dan bukan pula masalah berhala, namun masalah betulkah firman Allah yang telah menjadi manusia dan betul-betul berwujud jasmani yang dengan begitu dapat dilukis tanpa melanggar penggambaran Allah dan kelahiran yang tampak itu. Pada abad Agios Yohanes Damaskinos mencipta
kidung-kidung kanon, sembahyang fajar Paskah, dan kidung-kidung duka cita. Untuk upacara penguburan dalam gereja ortodoks serta kidung hasta nada yang kumpulan kidung-kidung menggunakan 8 irama yang berbeda yang dilakukan secara berputar-putar setiap minggu. Semuanya itu tetap menjadi bagian ibadah gereja ortodoks sampai sekarang. Juga ia menulis buku yang disebut Eksposisi Lengkap Imam Ortodoks yang merupakan pembahasan sistematis seluruh doktrin kekristenan ortodoks sejak zaman purba yang dapat ditemukan dalam bukunya Sumber Ilmu Pengetahuan. Dia juga menulis buku polemik penyanggah, dan pada saat abad ke-8 ini gereja barat mengalami banyak pertobatan dari suku-suku barbarian. Pemberitaan Injil tersebar gereja barat pada abad ini adalah Santo Bonifacius, wafat pada tahun 754. Untuk pertama kalinya pada abad ini Paus Roma menjadi pemimpin duniawi yang menguasai tanah-tanah di Italia karena mengadakan hubungan dengan raja yang baru muncul dari keluarga Carolingian yang berasal dari suku-suku barbar ini. Dan keluarga ini Karel mendirikan kerajaan di Eropa Barat yang telah hilang dengan nama Kerajaan Romawi Suci. Jika mengadakan perpecahan politik dan kerajaan Byzantium agar dapat mendirikan kerajaan-kerajaan yang dengan dukungan Paus Roma ini, maka Karel Agung menyerang keabasan kerajaan Bizantium dan Gereja Timur. Dia menuduh Gereja Timur sebagai penyembah berhala karena sikapnya terhadap ikon, serta menuduh Gereja Timur lah yang menghilangkan Filioque dari pengakuan imam yang ditambahkan oleh Konsili Toledo pada tahun 589 dari Gereja Barat. Tuduhan-tuduhan ini telah termaktub dalam buku Liber Carolini yang telah terlebih dahulu diserahkan kepada Paus Hadrianus pertama di Roma oleh Karel Agung, tepatnya pada tahun 792. Namun pada tahun 808, Paus Leo III mengadakan reaksi atas tuduhan oleh Karel Agung terhadap Gereja Timur ini. Dia membuat pengakuan iman Ikea tanpa Filioque dan diukir pada lempengan perak dan digantung atau diletakkan pada pintu gereja Santo Petrus. Sekian pemaparan dan penjelasan dari kami Yang berjudul Konsili ke-7 pada tahun 787. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan, dan kami juga menerima kritik dan saran dari teman-teman. Akhir kata dari kami, Tuhan Yesus memberkati.